Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi. kelompok 3, mata kuliah wajib umum Bahasa Indonesia, akan mempresentasikan secara online pemakaian tanda baca. Adapun anggota dari kelompok kami adalah yang pertama ada Ningrat Hartati sebagai pemateri tanda titik, lalu ada Salsabila sebagai pemateri tanda koma, lalu ada Azlianur Rahmahadi sebagai pemateri tanda titik koma dan titik dua, lalu ada Syahra sebagai pemateri tanda hubung, lalu ada saya sendiri, Noval Gibran Haidar Rahman sebagai pemateri tanda pisah, ada Dila Kusumawardani sebagai tanda tanya dan tanda seru, lalu ada Anggun Chania sebagai pemateri tanda petik, lalu ada M. Raihan Bima sebagai pemateri tanda elipsis dan tanda petik tunggal, lalu ada Ilhamni Juliana sebagai pemateri tanda kurung dan tanda kurung siku, lalu ada Della Rizky sebagai pemateri tanda garis miring dan tanda penyingkat. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita beranjak ke materi yang pertama, yaitu tanda titik. Tanda titik ini akan dipresentasikan oleh saudari Ningrat Hartati. Oh ya, sebelumnya ada pengertian dari tanda baca. Tanda baca itu sendiri adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu berperan menunjukkan sebuah struktur karakter tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Baik, ke materi yang pertama yaitu tentang tanda titik. Tanda titik ini akan disampaikan oleh saudari Ningrat Hartati. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda titik. Tanda titik yang dipakai pada akhir pertanyaan, misalnya, ayahku tinggal di Solo, biarlah mereka duduk di sana. Atau dia menanyakan siapa yang akan datang. Titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang tidak akhirnya sudah bertanda. Dalam PUBI tidak ada catatan semacam ini. Misalnya, buku ini disusun oleh Dr. Andes Sudimatiko, MA. Dia memerlukan meja atau kursi dan sebagainya. Selanjutnya, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Misalnya, A titik 1 kondisi kebebasan di Indonesia. A titik bahasa Indonesia. 1 kedudukan, 2 fungsi. Catatan. Tanda titik dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya bahasa Indonesia berkedudukan sebagai satu bahasa nasional yang berfungsi antara lain lambang kebanggaan nasional atau identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. Selanjutnya, tanda titik dipakai pada akhir pemotretan digital satu angka, seperti pada misalnya 2B. Tanda titik dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomaran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1 kondisi kebahasan Indonesia, tabel 1.1 kondisi bahasa daerah di Indonesia, bagan 2 struktur organisasi, bagan 2.1 bagian umum. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 1:35 20 detik atau pukul 1:35 20 detik. Jamnya 1 jam 35 menit 20 detik.
Yang selanjutnya, tanda dipakai dalam daftar pustaka di akhir nama penulis, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Eccles, John M. Hasan Sadili, 2007, Kamus Inggris Indonesia Jakarta, Gramedia Pustaka Umum. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan. Kelipatan yang menunjukkan jumlah, misalnya, desa itu berpenduduk 24.200 orang. Sekian penjelasan dari tanda titik. Selanjutnya, kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ningrat Hartati yang telah menyampaikan materinya terkait tentang tanda titik. Nah, kawan-kawan, tanda titik ini banyak sekali ya fungsinya. Jadi, kita sekarang sudah tahu nih fungsi dari tanda titik tersebut. Jadi, jangan sampai kita salah mempergunakan tanda titik lagi ya, oke? Selanjutnya, materi tanda koma yang akan disampaikan oleh Salsabila. Kepadanya, saya persilakan. Oke, baik. Jadi, tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal, tapi diletakkan di garis dasar teks. Dan tanda koma juga memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perinci atau pembilang. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet, bukan barang asing lagi. Dan yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau bisa dibilang dengan setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Dan poin yang ketiga, tanda koma dipakai untuk kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Tanda koma tidak dapat dipakai untuk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Dan poin yang keempat, tanda koma dapat dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan, demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Dan poin yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau na. Dan poin yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata ibu, tanda petik, saya gembira sekali. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian yang lain mengikutinya. Dan poin yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal lahir, serta nama tempat dan wilayah atau negara yang ditulis berurutan. Dan poin yang ke-8, tanda koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham 1984, Kampus Politik Internasional. Dan poin yang ke-9, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau akhir. Misalnya, Sultan Takdir Ali Syahjabana, tata bahasa, baru bahasa Indonesia, jilid, tanda kurung, Jakarta Pusat Rakyat, 1950, tutup kurung. Dan poin yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Dan yang ke-11,
tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,6 cm. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan keterangan posisi. Misalnya, guru saya, Pak Ahmad pandai sekali. Dan yang terakhir, poin ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Itulah beberapa penjelasan tanda koma. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsabila yang telah memberikan materinya tentang tanda koma. Selanjutnya yaitu materi tentang tanda titik koma dan titik dua yang akan disampaikan oleh Ajlia Nur Rahmahadi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Ini saya akan membacakan beberapa materi tentang tanda titik koma dan tanda titik dua. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya di sini kita bisa lihat ada dua contoh. Yang pertama, ada hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku, titik. Yang kedua, ada ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Yang kedua, ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Di sini juga terdapat dua contoh. Yang pertama ada mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Selanjutnya hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik dua, hidup atau mati. Sekian pembahasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ajli yang telah memberikan presentasinya terkait dengan tanda titik koma dan titik dua. Selanjutnya yaitu tentang materi tanda hubung yang akan disampaikan oleh Saudari Syahra. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Gibran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, 31 bulan 1 tahun 2012. Yang kedua, panitia. Yang keempat, tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas A, hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan, dan B, penghilangan bagian frasa atau kelompok kata. Misalnya, berevolusi, 20 ribuan, tanggung jawab, dan kesetiakawanan sosial. Tanggung jawab sosial dan kesetiakawanan sosial. Bandingkan dengan berevolusi, 20 ribuan, tanggung jawab, dan kesetiakawanan sosial. Next. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai. A, se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, se-Indonesia, se-Jawa Barat. B, ke dengan angka. Peringkat kedua. C, angkat dengan an. Angkat dengan an, contohnya tahun 1950-an. D, kata atau tumbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Hari H, sinar X, berKTP, di SK-kan. E, kata dengan kata ganti Tuhan, ciptaannya dengan rahmatmu. F,
huruf dan angka 3D3, S1, S2, dan G, kata gantiku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital, KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku. Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf, misalnya BBP2TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, LP31, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia, P3K, Pertolongan Pertama pada Kecelakaan. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, disawan I, bahasa Jawa didatangi. Berpariban, bahasa Batak. Bersaudara, sepupu. Dismiss, di mark up, pentakelan. 7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasa. Misalnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Akhiran isasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada Gibran. Oke, terima kasih kepada Saudari Syahra yang telah memberikan materinya. Selanjutnya yaitu tanda pisah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang penjelasan di luar bangun utama kalimat. Contohnya, kemerdekaan itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Lalu, yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno, Hatta, proklamator. Kemerdekaan RI diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Yang ketiga, tanda pisah yang dipakai di antara dua bilangan. Tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 1928, tanda pisah 2008. Tanggal 5, tanda pisah 10 April 2008. Jakarta, tanda pisah Bandung. Tanda pisah di sini bisa diartikan, contohnya Jakarta sampai ke atau sampai dengan Bandung. Oke, baik, mungkin cukup sekian tentang materi tanda pisah. Selanjutnya ada materi tanda tanya dan tanda seru yang akan disampaikan oleh Dila Kusukmawardhani. Padanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda tanya dan tanda seru. Yang pertama, tanda tanya. Penggunaan tanda tanya sesuai kaidah hanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Tanda tanya dalam kurung. Digunakan untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, dia dilahirkan pada tahun 2003. Yang kedua adalah tanda seru. Pada kaidah penulisan, tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan, atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya, alangkah indahnya taman itu. Bersihkan kamar itu sekarang juga. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dila Kusumawardhani yang telah memberikan materinya. Selanjutnya itu tanda petik yang akan disampaikan oleh Saudari Anggun Chania Oktaviani. Kepadanya, saya persilakan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang tanda petik. 1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati.
seru Bung Tono dalam pidatonya. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu.